Ada waktu setiap harinya, ambil waktu kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Pada saat semua orang terlelap, semua orang tertidur, ambil waktu itu sejenak untuk kita merenung apa yang sudah saya lakukan seharian ini, ya Allah. Apa yang saya sudah lakukan kemarin-kemarin, ya Allah. Kebodohan macam apa yang sudah saya lakukan, kezaliman seperti apa yang sudah saya lakukan, ya Allah. Mau bertaubat. Jadi sebelum bertaubat pasti ada muhasabah diri dulu. Gak mungkin orang-orang itu ujung-ujungnya bertaubat kalau tanpa muhasabah. Muhasabah itu dia menghitung, dia menghisap dirinya, dia merenungi dirinya, baru dia bertaubat kepada Allah. Tidak akan ada orang bertaubat sebelum dia merenungi, sebelum dia berintrospeksi diri, karena dia nggak sadar-sadar, karena dia nggak bermuhasabah. Jadi teman-teman semua, sebelum kita bahas kenapa muhasabah perlu dilakukan, kita tahu bahwa perintah muhasabah itu ada dalam surah Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Surah Al-Hasyr ayat 18 ayat 9 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperlihatkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari asal, untuk hari akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, bertakwalah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah kau kerjakan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah ingatkan kepada kita semua, teman-teman semua, bahwa ayat ini menjadikan landasan pokok, landasan dasar bagi kita semua untuk kita senantiasa bermuhasabah terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan. Aku bersedekah misalnya, apakah sedekah ini ikhlas ya Allah? Sedekahku ini ikhlas atau riya? Lawan ikhlas itu riya, teman-teman sekalian. Ikhlas itu melakukan perbuatan lillah karena Allah. Ciri-ciri ikhlas itu adalah ada orang sama perbuatannya. Dipuji orang, alhamdulillah. Tak dipuji pun tak ada masalah. Yang kita inginkan adalah ridha dari Allah, pahala dari Allah. Pujian manusia itu hadiah saja, dan itu kecil saja. Tapi pahala di hadapan Allah itu yang kita inginkan. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, orang cerdas adalah orang yang menundukkan jiwanya dan beramal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Ada seorang Ansor bertanya, ya Rasul, siapakah orang paling baik? Kata Rasul, orang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah ya Rasul orang paling cerdas? Orang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Orang yang mengingat mati berarti muhasabah kan? Dia ada waktu merenung, ya Allah, dia ingat mati, nanti aku kubur ya Allah. Bagaimana dengan nasibku ke depannya sementara amal-amalku? Orang yang ingat mati pasti dia muhasabah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bapak dan Ibu sekalian, kalau melewati perkuburan, beliau akan menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ya Allah, perkuburan ini adalah tempat persinggahan pertama kali. Kalau tak selamat di sini, tak selamat di tempat-tempat berikutnya. Jadi beliau banyak menangis, takut. Seorang Sayyidina Utsman bin Affan yang pahalanya banyak, yang amal solehnya banyak, sahabat yang mulia saja masih berintrospeksi diri, masih muhasabah diri, masih takut dengan siksa kubur, apalagi dengan neraka jahanam nantinya. Masa kita setiap harinya nggak ada tangisan air mata kita? Hati-hati, orang yang tak pernah menangis karena tangisan keimanan, barangkali hatinya begitu keras. Barangkali engkau terlalu banyak tertawa. Barangkali engkau terlalu banyak sibuk dengan dunia, sehingga hatimu menjadi keras. Maka bagaimana cara melembutkan hatimu? Pergilah ziarah kubur, agar engkau kembali mengingatkan diri, engkau pun akan masuk ke liang kubur sama seperti orang-orang yang telah masuk itu. Bagaimana cara melembutkan diri? Panggil anak yatim, dan engkau berikan sedekah lillah, engkau usap kepalanya. Itu cara melembutkan hatimu yang keras. Bahkan ada beberapa di antara kita, teman-teman sekalian, dibacakan ayat suci Al-Quran, tak bergetar hatinya. Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tak terasa apapun di hatinya. Padahal teman-teman semua, ya, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dikatakan ciri-ciri orang-orang beriman, yakni bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, ketika bermuhasabah, ketika mengingat Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bergetar hatinya. Itu ciri orang beriman. Namun kalau tak ada efek apa-apa dalam hatimu, periksa. Mungkin hatimu begitu keras,
sehingga tidak berefek dengan zikir yang kau baca, tidak berefek dengan ayat suci Al-Quran yang kau dengar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat kedua, Allah ingatkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebutkan nama Allah maka akan gemetar hatinya, dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi teman-teman, kita bermuhasabah diri, kita mengingatkan diri kita akan dosa-dosa, kita ingat balasan Allah di hari akhir nanti. Lembutkan diri kita, lembutkan hati kita dengan banyak beristighfar kepada Allah, lembutkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan para ulama teman-teman sekalian telah bersepakat mengenai wajibnya muhasabah diri, introspeksi diri terhadap amal yang telah lalu dan terhadap amal yang akan kau lakukan nantinya. Berintrospeksi diri. Dengan berintrospeksi diri, kita pasti akan bertaubatan nasuha. Karena syarat taubatan nasuha, bertaubat dengan taubat yang sebenarnya adalah menyesal. Bagaimana bisa menyesal? Muhasabah diri, introspeksi diri. Kenapa tadi aku marah-marahin kepada anakku, kepada pasanganku dengan kata-kata kotor, kata-kata keras yang sebetulnya aku tak perlu melakukannya. Muhasabah diri, menyesal. Menyesal akan kebodohan yang kita lakukan, menyesal akan tindakan aniaya yang kita lakukan, menyesal karena kita menzalimi diri kita sendiri karena dosa-dosa yang kita lakukan. Menyesal adalah syarat dari taubatan nasuha. Setelah menyesal kita berhenti, gak mau lagi jadi orang pembohong, gak mau lagi jadi orang yang jahat dengan lisan, gak mau lagi jadi orang yang kasar dengan ucapan, gak mau lagi jadi orang yang pelit. Berhenti dari perbuatan maksiat tersebut dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan di kemudian hari untuk menutupi kejahatanmu yang kemarin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang paling memusuhi Islam, sangat membenci Nabi, bahkan hendak membunuh Nabi. Namun ketika mendapatkan hidayah dengan surah Taha, beliau dengar surah Taha ayat 1 sampai 8 Ibu sekalian. Dengan surah Taha beliau dapat hidayah. Sejak hari itu beliau mau jadi muslim yang baik, muslim yang baik, muslim yang betul-betul mengamalkan amal-amal saleh dengan baik. Beliau berhenti dari maksiat yang beliau lakukan, dan kemudian beliau melakukan berbagai macam seburuk-buruk orang di masa lalu bisa menjadi sebaik-baik orang di kedepan harinya. Bahkan seburuk-buruk orang di masa lalu bisa menjadi orang yang husnul khatimah di akhir hidupnya. Maka kau yang merasa orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat, jangan merasa percaya diri dengan amalanmu itu. Kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Seseorang yang dikatakan orang yang sukses kalau akhir hidupnya husnul khatimah, dan Allah mematikan kita sesuai kebiasaan kita. Jadi kita muhasabah diri, kita menjadi orang baik, lakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik supaya Allah matikan kita dalam keadaan yang baik, insyaallah. Kalau begitu, bentuk-bentuk muhasabah seperti apa? Bentuk-bentuk kita mengintrospeksi diri seperti apa? Pertama, muhasabah, introspeksi diri terhadap amal-amal yang wajib. Amal-amal yang wajib ini kedudukannya sangat tinggi, sehingga kalau kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa, teman-teman semua. Maka mulai dari sekarang kita introspeksi diri, kita berpikir, kita renungi muhasabah yang kita lakukan dengan amal-amal wajib kita. Adakah yang kurang dalam pelaksanaannya? Ya, kalau kurang maka kita perbaiki dalam sholat wajib yang kita lakukan. Adakah yang kurang dalam pelaksanaan sholat wajib kita? Kita mungkin tidak khusyuk dalam sholat kita. Kata Rasulullah, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, maka rasakanlah, bayangkanlah bahwa itu sholat terakhirmu, seakan-akan engkau tidak bertemu dengan sholat berikutnya. Jadi kalau kita merasa nanti bentar lagi maghrib kita buka puasa, usia kita nanti setelah maghrib usia kita sudah selesai gitu ya, karena kita terkena penyakit tertentu misalnya, pasti kita sholat maghribnya nanti dengan khusyuk. Jadi salah satu cara supaya kita bisa betul dalam sholat kita, khusyuk dalam sholat kita bayangkan itu kesempatan kita terakhir beribadah. Dengan begitu kita pasti sungguh-sungguh dalam sholat kita.
Jadi muhasabah yang pertama adalah perhatikan introspeksi diri tentang amal-amal wajib yang kita lakukan. Puasa kita bagaimana ya, puasa Ramadan ini? Sudah betul-betul tidak ya? Sholat kita selama ini bagaimana ya Allah, sudah betul-betul tidak ya? Jadi muhasabah terhadap amalan wajib. Kedua, muhasabah terhadap perkara keharaman yang dilarang syariat. Apakah keharaman-keharaman yang masih kita lakukan? Apakah kita masih terjerumus misalnya dalam riba misalnya? Maka harus kita tinggalkan ya. Apakah kita masih terjerumus dalam sebuah perilaku yang mengambil hak orang lain, korupsi dan sebagainya? Segera kau kembalikan hak yang kau ambil itu ya. Apakah kita pernah melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, menggunjing, merusak nama baik seseorang, memfitnah seseorang? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dan segera kau doakan kebaikan untuknya. Jadi kau bertekad untuk tidak melakukan hal-hal itu lagi, teman-teman semua. Dalam surah Hud ayat ke-114, surah Hud ayat 114, Allah katakan innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa-dosa atau perbuatan yang buruk. Surah Hud ayat 114. Jadi bermuhasabah terhadap maksiat yang kita lakukan, bermuhasabah terhadap larangan-larangan Allah, keharaman-keharaman yang masih kita lakukan. Ketiga, muhasabah diri dari perbuatan yang melalaikan. Ya, masih banyakkah hal-hal yang melalaikan yang kita lakukan, teman-teman sekalian? Walaupun itu tidak haram. Misalnya kita nonton sinetron berjam-jam, nonton drama berjam-jam, mendengarkan musik yang tiada faedahnya berjam-jam, keliling mall dari pagi sampai malam berjam-jam, tidak haram. Silakan saja, tapi itu sebagai bentuk kelalaian, ya, bentuk kelalaian seperti berbagai macam tadi yang saya ucapkan, tontonan-tontonan yang kita lakukan. Orang lain sibuk hari-hari Ramadan yang baca Quran, orang lain sibuk hari-hari Ramadan yang beramal salih, engkau melakukan hal-hal yang penuh dengan kelalaian. Hari-hari orang lain sibuk dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau banyak melakukannya dengan berbagai macam kelalaian. Introspeksi diri, muhasabah diri. Banyak sekali kelalaian yang aku lakukan ini ya Allah. Satu bulan Ramadan ini belum tentu kemudian kita ketemu lagi Ramadan di tahun berikutnya, ibu sekalian. Ya. Banyak marah-marah di bulan suci Ramadan. Banyak lalai kita ini. Walaupun marah itu tidak membatalkan puasa, karena yang membatalkan puasa itu apa? Makan minum dengan sengaja, ya bu, haid nifas itu batal puasa. Berjima di siang hari dengan pasangan itu membatalkan puasa. Bermesraan ya sampai mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa. Murtad itu membatalkan puasa. Namun daripada itu tidak batal puasa, melainkan mengurangi pahala puasa. Marah-marah tidak batal puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Ya, bergunjing, berkata-kata lampu rafah, berkata-kata sia-sia, tidak batal puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Itu orang yang lalai, ya, orang-orang yang melalaikan diri di bulan suci Ramadan. Jadi muhasabah yang ketiga, muhasabah dalam hal-hal yang kita lalai, kita melalaikan diri. Keempat, bermuhasabah caranya bagaimana? Bermuhasabah terhadap perbuatan anggota badan. Mata ini dikasih oleh Allah untuk bisa melihat kenikmatan Allah, digunakan untuk apa ya Allah? Ada cerita teman-teman sekalian, orang yang saleh, namun ternyata dia punya kebiasaan buruk. Dia saleh, dia baca Quran, dia hafal Quran, dia paham agama, namun dia punya kebiasaan buruk, yaitu kebiasaannya menonton tayangan pornografi. Sulit dia untuk menghilangkan kebiasaan itu. Dia tahu itu dosa, dia rasa jiwanya gelisah. Maka dia bermuhasabah terhadap mata yang Allah berikan ini. Maka sejak itu dia mau bertaubat-taubat dan nasuha, nggak mau punya handphone lagi, karena handphone menjadi racun baginya. Dengan adanya handphone dia bisa melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Dia nggak mau punya handphone. Ini kisah nyata teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang keempat adalah bermuhasabah terhadap anggota badan, tanganku ini. Pernahkah mengambil hak orang lain, korupsi, mencuri, mengambil hak-haknya orang lain? Bermuhasabah terhadap tangan yang Allah ciptakan ini. Kadang-kadang orang yang gak punya tangannya lebih baik dibanding dengan kita. Tangannya itu suci, masuk syurga Allah. Tangan kita mungkin pernah memukul orang, pernah berbuat keji, yang tangan ini memasukkan kita ke neraka. Begitu pula orang yang tak bisa melihat, mungkin dia lebih baik daripada diri kita, karena matanya tak tersentuh dengan api neraka. Mata kita banyak melihat hal-hal yang dibenci oleh Allah. Anggota badan lainnya, introspeksi diri dengan lisan kita. Lisan ini banyak dosanya. Lisan ini tak bertulang. Dia banyak melakukan sesuatu yang kita gak berpikir dulu, dia keluarkan dan menyakiti hati orang lain, yang berdampak nanti di hari akhir kita jadi orang bangkrut. Kenapa? Ada orang yang menuntut keadilan di hadapan Allah. Ya Allah, saya menuntut keadilan.